Salam saudara semua, masih bersama saya di channel Cross Christ CCTV. Kita sampai kepada pembahasan tentang kedewasaan. Terlanjut pada pembahasan tentang tercapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Loh, mengapa Paulus membahas ini? Harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ingat, di dalam video yang sebelumnya, video terdahulu, saya sudah membahas iman itu pemberian Tuhan. Iman tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau pengetahuan kita benar dan semua terus bertumbuh dalam pengetahuan itu, tentu pergunjingan-pergunjingan di media sosial tentang doktrin Kristen akan berkurang. Kenapa? Karena iman memang sudah satu, tetapi kesatuan itu mempunyai tingkatan-tingkatan atau level-level. Makin mempunyai pengetahuan yang benar, makin tinggi dia pengetahuannya, makin dalam dia mengerti, memahami tentang anak Allah, maka makin bersatu. Oh iya ya, benar juga khotbah dia. Oh iya ya, benar juga. Tapi juga jangan yang aneh-aneh, ya kan? Pengetahuan-pengetahuannya itu, ajaran-ajarannya itu tidak aneh-aneh. Hanya mengambil dari bagian satu ayat, tapi bertentangan dengan ayat yang lain. Nah, itu aneh namanya. Nah, ayat 13. Jemaat menjadi dewasa. Tuhan Yesus meminta kita, menyuruh kita menjadi seperti anak-anak. Tetapi tidak dalam segala hal. Seperti ditulis dalam Matius 18 ayat 3. Kita harus menjadi seperti anak-anak dalam hal kerendahan hati. Jadi kita menjadi anak-anak menjadi seperti anak-anak dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, dan juga dalam hal kejahatan. Jadi tidak meningkat dalam kejahatan. Itu maksudnya menjadi seperti anak-anak dalam rendah hati, dalam ketulusan, dan juga dalam kejahatan. Tetapi dalam hal pengetahuan dan kestabilan iman, kita harus dewasa. Nah, ini maksudnya perbedaannya itu. Dalam kejahatan harus seperti anak-anak, dalam ketulusan harus seperti anak-anak, dalam kerendahan hati harus seperti anak-anak, walaupun anak-anak ya sejak kecil itu udah ada dosa. Ada jiwa sombong juga. Ada jiwa nggak tulus, ada pamrih. Coba aja kalau disuruh itu ya. Suruh ke warung, suruh ke mana. Bisa juga anak itu minta upah. Nah, tapi itu juga mungkin alat komunikasi untuk lucu-lucuan, untuk ketawa-ketawa dan sebagainya ya. Nah, tetapi inilah pesan Paulus kepada kita. Tetapi dalam hal pengetahuan dan kestabilan iman, kita harus dewasa. Ayat 15. Teguh berpegang kepada kebenaran. Kata tentang kebenaran ini bukan sekedar berarti kita mengatakan kebenaran, tetapi juga kita harus terbuka terhadap kebenaran, jujur terhadap kebenaran, dan berpegang kepada kebenaran. Saudara, saya menekankan di bawahnya, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan kebenaran tuntas, tertulis di dalam Alkitab. Hanya masing-masing kita baru menemukan sekarang, baru menemukan kemarin, baru menemukan atau membaca minggu lalu, baru menemukan membaca tahun lalu, baru menemukan membaca tahun besok. Waktu kita nggak sama. Maka Paulus menuliskan ayat ini untuk apa? Untuk kita teguh berpegang kebenaran, tetapi sekaligus mengatakan kebenaran, dan juga sekaligus terbuka terhadap kebenaran yang baru kita dengar, yang baru kita lihat. Tentu kebenaran itu tidak bertentangan dengan bagian-bagian kitab suci yang lain. Bukan yang aneh-aneh. Yang aneh artinya memang ada ayat itu, ada ayat tertentu membahas tentang yang dikatakan orang itu. Tapi ketika kita pelajari, rumusan doktrin orang itu bertentangan dengan ayat yang lain.
itu maksudnya aneh. Nah, jika tidak benar kita berkata, oh, orang itu mendapat wahyu atau saya mendapat wahyu baru, saya harus pergi ke neraka dalam pertobatan gereja, demi pertobatan gereja. Orang itu merasa dapat wahyu baru, orang itu merasa dapat iluminasi baru. Sesungguhnya nggak baru. Alkitab sudah menulis, dan tidak perlu kita mentobatkan orang itu harus pergi ke neraka terlebih dahulu. Tidak harus pergi diangkat ke sebuah tempat yang disebut orang ke surga terlebih dahulu atau ke neraka terlebih dahulu, baru kita punya kuasa untuk mentobatkan orang di dalam gereja. Tidak ada Alkitab berkata begitu. Itu jelas tindakan manipulasi dalam sebuah khotbah atau pengajaran. Ingat, yang mentobatkan orang baru ke dalam tubuh Kristus adalah pengajaran firman Tuhan dan karya Roh Kudus, bukan usaha manusia. Sekali lagi, pertobatan seseorang, kembalinya orang kepada Tuhan, sehingga orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia bertekun dalam pengajaran firman, dia bertekun dalam kekudusannya, dia bertekun dalam hidup suci, itu karena dua saja. Yang pertama, karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dia akan dosa, mentobatkan dia. Yang kedua, karena pemberitaan firman, firman yang penuh kuasa, firman Tuhan Yesus Kristus sendiri. I'm nothing, we are nothing, and you are nothing also. Bukan kita. Dan kita nggak perlu mereka-reka sebuah pengajaran bahwa kita harus pergi ke neraka terlebih dahulu, kita harus pergi ke surga terlebih dahulu, baru bisa mentobatkan orang lain. Nggak ada ajaran Alkitab seperti itu. Tidak ada. Nah, jadi saudara-saudara, ayat 15 menunjukkan ciri kedewasaan yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi, jika ada kebenaran, sesungguhnya ada kasih. Dan jika ada kasih yang sejati, sesungguhnya ada kebenaran. Tetapi kalau musim kampanye ya bisa beda loh itu. Kebenaran bisa diubah, kesalahan bisa diubah, kasih bisa dimanipulasi dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan itu tidak akan terjadi. Walaupun di dalam gereja sering terjadi. Di gereja lokal sering ada kepura-puraan. Tetapi di dalam Tuhan semua kita berdiri di hadapannya sama. Dan Tuhan dengan CCTV-nya, dengan kemahakuasaannya mengawasi kita dengan matanya yang maha kuasa, matanya yang benar, dan tangannya yang penuh kasih itu. Saudara, kita harus menunjukkan ciri kedewasaan, yaitu teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Berarti orang yang mau disebut dewasa itu adalah orang yang menunjukkan bahwa dia bertekun dalam firman-Nya, dalam pengajaran firman-Nya. Sementara ia bertekun dalam pengajaran firman-Nya, dia juga menunjukkan persekutuan di dalam kasih. Jadi, kalau persekutuannya itu benar, maka sesungguhnya di dalamnya ada pengajaran firman. Kalau pengajaran firman-Nya benar, maka sesungguhnya di dalam gereja itu ada persekutuan, ada kasih. Tetapi kita sering melihat praktik di dalam gereja, bukan? Bahwa ada gereja yang menonjol pengajarannya, persekutuannya nggak ada. Atau sebaliknya, ada gereja yang persekutuannya banyak, kasihnya banyak, makan-makannya banyak, kepeduliannya banyak, pengajarannya nggak ada. Sesungguhnya nggak seperti itu. Kalau kasihnya murni, kasih persekutuannya itu tulus, bersih, clean, pure, maka pengajarannya juga ada. Karena kasih yang murni itu timbul dari pengajaran firman Tuhan yang murni. Demikian juga pengajaran yang murni itu menghasilkan kasih yang murni juga. Saudara, mari kita menunjukkan sifat-sifat kedewasaan yang demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya kasih tanpa kebenaran dan kebenaran tanpa kasih adalah kepalsuan. Nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan, dan saya akan membahas kedewasaan secara psikologis. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.